Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa, Bung Sam. Ya, ini saya mau belajar tentang keperawatan jiwa. Bisa kan, Kang Denny? Boleh, bisa. Sip. Siap mendengar. Oh, kira-kira apa yang mau ditanya nih? Ya, dasar-dasarnya dulu lah. Dasar-dasarnya dulu. Oke. Bung Sam, saya mau tanya, Bung Sam pernah ini nggak punya pengalaman ketemu dengan orang gangguan jiwa? Atau Iya. Bung Sam itu gangguan jiwa itu apa sih? Kalau saya lihat dalam keseharian mereka jalan di pinggir jalan, bajunya compang-camping, ya, sibuk sendiri, bicara sendiri, bawa bungkusan-bungkusan plastik yang besar, dan umumnya anak-anak takut. Iya. Kalau Bung Sam sendiri kalau ketemu sama itu takut nggak? Lumayan. Sama, saya juga dulu begitu. Ya, tapi kita akan belajar sedikit. Saya akan coba menjelaskan sedikit sebenarnya apa sih gangguan jiwa itu. Kita bisa lihat dari sudut keperawatan, ya sebenarnya. Ya, nah ini video ini terkait nanti dengan PowerPoint yang nomor 1 yang saya share di YouTube saya. Ya, jadi nanti bisa nanti Bung Sam ada waktu bisa download di situ, nggak apa-apa. Nanti sambil dilihat, sambil dengerin, misalnya, oh iya mau lihat lagi preview ulang misalnya Bung Sam waktu ngobrol dengan saya sekarang, boleh sambil dibuka-buka karena situ materinya informasinya ada di situ. Baik, terima kasih. Ya. Oke, jadi yang tadi saya bilang ya, Bung Sam pernah ketemu dengan orang gangguan jiwa kemudian berpikir seperti itu, memang betul ya, kebanyakan orang pasti berpikir seperti itu ya. Coba kita lihat gambarnya ya, gambar misalnya orang gangguan jiwa ya. Orang gangguan jiwa itu seperti apa yang tadi Bung Sam bilang, duduk di jalan, bajunya compang-camping, mungkin bajunya compang-camping udah nggak, mungkin cuma helai ya. Ada lagi yang lain ya, di rumah sakit jiwa, dijeruji kayak di penjara ya. Ada lagi yang dipasung ya, dirantai kakinya ya, binatang yang dirantai. Sekarang ini manusia yang dirantai, jadi naik pangkat atau turun pangkat, saya juga bingung ya. Ada yang dipasung juga kakinya, dua-duanya dipasung. Kalau Bung Sam melihat orang misalnya misalnya Bung Sam punya hewan peliharaan nggak? Punya. Apa tuh? Burung ya, burung disangkar. Iya. Ya, disangkar. Tapi orang ada yang mengurung orang di dalam sangkar. Ya, padahal orang itu sama, punya hidung telinga yang sama dengan kita, bukan binatang, tapi dalam sangkar. Hebat ya. Ya. Itu yang selalu masyarakat mengatakan, oh ya gangguan jiwa itu berarti yang seperti itu. Tapi coba kita lihat gambar berikut ini. Yang menurut Bung Sam, kira-kira ini termasuk gangguan jiwa nggak? Tawuran ya? Iya, tawuran. Kalau dipikir iya, emosi ya. Emosi. Iya. Kemudian perilaku yang membahayakan orang lain. Membahayakan orang lain. Ya. Sama kan? Iya. Bung Sam juga takut, anak-anak juga takut karena apa? Takut misalnya dipukul sama orang yang jiwa, betul nggak? Betul. Nah, kalau orang narkoba, dia nggak sadar narkoba ya. Iya. Stres dia pakai narkoba. Oh iya, betul. Sama. Iya. Itu juga gangguan jiwa. Ya. Bagaimana dengan yang ini? Suami istri pukul-pukulan. Waduh. Rame ya. Rame. Wah, itu emosi juga. Emosi juga. Membahayakan orang lain, mencederai orang lain. Iya. Itu areanya siapa di keperawatan? Iya. Keluarga atau kawan jiwa juga? Gimana dengan ini? Wah, lihat tahanan KPK. Itu KPK, iya. Ada slogan dulu kan, mens sana in corpore sano. Artinya di mana di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Sekarang coba bayangkan koruptor, badannya sehat nggak? Ya sehat. Bung Sam badannya sehat kan ya, misal gemuk-gemuk gitu kan. Tapi yang sakit apanya? Ini gimana?
mengkorupsi, Iya. itu punya Iya, siapa? betul, betul. Gangguan jiwa. Nah ini putus cinta. Waduh, ya benar juga ya. Iya, sampai nggak makan, nangis, menarik berkepanjangan. diri. Nah, itulah sebabnya kalau dilihat gangguan itu bukan seperti yang kita bayangkan di masyarakat umum itu, ya hanya itu aja, Oke, tapi lebih luas lagi. baik. Kalau gitu, bagaimana gambaran sebenarnya Kang Denny gangguan jiwa ini, khususnya di daerah kita? Di daerah kita. Iya. Oke, sebelum sampai ke daerah, saya akan bawa Bung Sam melihat gambaran besar, ya, gambaran besar dari kondisi masyarakat kita. Ya. Orang yang sehat, orang yang sakit, ya, itu ada di mana? Itu ada di masyarakat. Ya, contohnya orang yang sehat nggak mengalami gangguan jiwa itu ada di keluarga, itu ada di masyarakat. Tetapi orang-orang yang misalnya tawuran, itu mereka di mana? Dirawat di mana? Ada di rumah kan? Ada di masyarakat juga. Sekarang orang yang tadi yang Bung Sam bilang, dia jompang camping, yang ngomong sendiri, ketawa sendiri, itu ada di mana? Nggak hanya di rumah sakit jiwa, tapi di mana? Keliaran kan? Ya. Jadi kalau dilihat, ya, kondisi masyarakat kita ini ada yang sehat jiwa, ada yang gangguan jiwa berat, dan ada yang gangguan mental emosional. Ya. Nah kalau kita lihat dari hasil Riskesdas tahun 2013, ya, orang dengan gangguan jiwa berat secara nasional itu prevalensinya 0,17%, ya, dan orang dengan gangguan jiwa ringan, ya, atau gangguan mental emosional itu 6,0%. Sedangkan di Jawa Barat itu orang dengan gangguan jiwa berat itu sedikit di bawah angka nasional, prevalensi nasional 0,16 di Jawa Barat. Sedangkan gangguan mental emosional atau orang dengan gangguan jiwa ringan itu Jawa Barat justru lebih tinggi prevalensinya dibandingkan secara nasional 9,3. Kita bisa bayangkan. Coba kita petakan angka tadi, ya, dari Riskesdas dengan penduduk di Jawa Barat. Bahkan nanti kita coba petakan sampai di Kecamatan Parompong. Ya. Secara nasional penduduk kita 250 juta orang. Di Jawa Barat itu 48 juta. Kalau kita misalnya petakan, ya, sampai ke Parompong, ya, Parompong itu ada 111.590 orang penduduk. Kalau kita petakan tadi hasil Riskesdas 2013, di Parompong sendiri orang yang gangguan jiwa berat itu ada 179 orang. 179 orang itu bisa di keluarga, bisa keliaran. Ya. Yang kita lihat sehari-hari mungkin belum segitu. Mungkin cuma 2-3 orang, sisanya kemana? Nah, itu kan gak ketahuan kan. Yang gangguan mental emosional itu ada 10.378 orang. Ya, sangat banyak. Nah, siapa sih sebenarnya yang mau ngurusin kalau nggak perawat? Nah, oleh sebab itu makanya perlu adanya keperawatan jiwa yang menjadi apa? Yang menjadi leading untuk memberikan perawatan pada pasien-pasien ini. Ya, bahkan di area sehat pun harus perawat. Kira-kira gimana, Bu?